Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini sudah kita saksikan bahwa penyidik dari Polda Jawa Barat sudah memaparkan apa alasan mereka menetapkan Abi, Arigi, dan juga Mimin sebagai 3 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Ini adalah tahapan di sidang pra-peradilan karena untuk menetapkan satu orang tersangka sesuai undang-undang adalah harus ada 2 alat bukti yang kuat. Tetapi ada beberapa hal yang ini sifatnya adalah kualitatif, mengingat kasus ini sudah 2 tahun lebih berjalan terjadi, kemudian juga ada banyak sekali orang-orang atau oknum yang melakukan penghilangan barang bukti dengan berbagai macam drama tentunya. Ada temuan kecil, petunjuk sedikit, itu sudah progres yang luar biasa. Harapannya Yang Mulia Hakim juga menjadikan kontekstual dari kondisi kasus ini itu bisa lebih komprehensif melihat pada saat pemaparan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat hari ini. Ada beberapa hal yang disampaikan dari kuasa hukum ketiga tersangka, Rohman Hidayat, bahwa dia sedikit mengkritisi dari Polda Jawa Barat hari ini, di mana dia mengatakan bahwa loh, ini sudah saya prediksi nih, kenapa kok Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini mereka lebih banyak mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan materi persidangan, padahal kan tujuan kami cuma satu sebagai kuasa hukum dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin tahu 2 alat bukti itu apa saja, titik. Tidak perlu katanya dijelaskan mengenai 95 rekonstruksi yang telah dilakukan Danu lalu. Tetapi aku bisa pahami karena dari beberapa hal yang coba disampaikan dari Polda Jawa Barat, kalau ngomongin 2 alat bukti, kan alat bukti ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sudah jelas kalau keterangannya Danu itu baru 1, kategorinya adalah keterangan saksi. Kalau yang kedua adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Kenapa? Dari Polda Jawa Barat menyampaikan juga menyerempet lah atau bahkan sudah mengatakan mengenai materi persidangan, tujuannya karena untuk merujuk kepada petunjuk. Petunjuk itu kan adalah juga jenis alat bukti. Dunia hukum sekarang dengan berbagai macam kecanggihan dan juga teknologi, bahkan para pelaku pun pada saat melakukan aksinya tidak membawa handphone sama sekali, karena itu kan bisa menjadi petunjuk yang sangat nyata sekali. Makanya nggak heran kalau dalam dunia hukum juga ada berbagai macam jenis alat bukti. Kita bahas poin-poin pertama yang disampaikan Rohman Hidayat di sini. Pertama adalah mengenai replik ya, besok rencananya atau enggak hari Kamis atau Jumat ya, antara 2 hari tersebut kuasa hukum mereka ini akan menjawab apa yang telah disampaikan oleh Polda Jawa Barat hari ini. Karena menurut mereka tidak perlu argumen, tidak perlu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan materi persidangan. Yang mereka ingin tahu adalah apa jenis alat buktinya. Sebenarnya kalau dibilang Polda Jawa Barat tidak ada alat buktinya, sama sekali tidak setuju. Karena apa? Kalau soal sekedar mencocokkan alat bukti apa untuk menetapkan ketiga klien yang menjadi tersangka, simple, keterangan saksi dan juga petunjuk. Kelar, udah clear adalah 2 alat bukti tersebut. Kenapa dari Polda Jawa Barat menjelaskan mengenai 95 rekonstruksi itu? Kalau analisisku adalah karena untuk menunjukkan ke Yang Mulia Hakim bahwa ini ada gabungan banyak alat bukti yang kategorinya adalah petunjuk. Tapi kalau dari segi sudut pandangnya kuasa hukum mereka ya, itu katanya argumennya tidak perlu gitu. Ditambah lagi katanya begini, 4 orang membantah keterangan Danu. Nah, dari awal kan Rohman Hidayat selalu mengatakan bahwa masa bisa sih seorang 1 orang saksi melawan 4 orang saksi. Padahal juga dalam hukum dikatakan dengan jelas kategori saksi itu apa, yang melihat, yang menyaksikan, dan ada beberapa pengecualian. Kalau misalnya adalah yang semenda atau berhubungan secara keluarga atau pernikahan, itu kadar kekuatan saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan benar, ataupun juga saksinya itu mengalami gangguan jiwa walaupun kadang sehat, kadang tidak sehat, itu juga tidak bisa dianggap sebagai salah satu keterangan saksi yang valid. Nah, ngomongin soal 4 orang saksi tersangkanya dari kliennya Rohman Hidayat, bahwa jelas dong lebih kuatan mereka dibandingkan Danu secara angka. Danu cuma 1 orang, tetapi yang lainnya 4 orang kompak semuanya membantah. Ini tidak bisa dikatakan yes secara hukum karena
mereka semua, Mimin, Arigi, Abi, dan juga Yosep, itu semua masih dalam satu keluarga yang terikat dalam sebuah pernikahan. Atau semenda juga seperti itu teman-teman. Jadi ya jelas kalau secara masalah kuantitas nggak seperti itu. Tapi juga kan hukum melihat kualitasnya. Terlebih lagi Danu juga mengakui dia tidak sekedar memberikan keterangan yang akan memberatkan orang lain. Tapi juga Danu merupakan seorang justice kolaborator yang sudah direkomendasikan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang artinya dia adalah saksi pelaku juga, tapi peranannya minor dan dia mau membuka semuanya. Terus keterangan Fadil dan Ramdan ini juga diungkapkan oleh Roman Hidayat. Apakah mereka berdua ini akan dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan ini? Jawabannya adalah tidak ya, sementara ini menurut dia, karena yang akan dihadirkan nanti adalah saksi ahli, dan saksi ahli ini tentunya ya berhubungan dengan ahli pidana ya, atau ahli hukum secara umum, karena ya mengenai alat bukti tersebut. Tetapi kan pada akhirnya pada saat nanti di proses pembuktian, hakim tunggal ini yang akan menentukan apakah Polda Jawa Barat sudah tepat secara aturan menetapkan tiga tersangka ini sebagai tiga orang ini sebagai tersangka. Lantas misalnya juga dikatakan begini dari Roman Hidayat bahwa kalau ada alat bukti yang jelas, clear, misalnya ada golok, ada bercak noda merah atau DNA asing, nah itu kan jelas dan konkret. Aku tangkap di sini bahwa dia ini pengen mengatakan petunjuk ataupun keterangan Danu itu bukanlah alat bukti yang konkret. Oke, kita bahas bagian ini. Kenapa? Katanya adalah mana goloknya dalam tanda kutip kan untuk lebih konkret. Ya gimana namanya juga kasus pembunuhan, apalagi juga ada dugaan oknum-oknum yang terlibat di sini menghilangkan barang bukti. Goloknya memang tidak ditemukan ya, tetapi ada sarung goloknya ditemukan. Oke, anggap saja sarung goloknya tidak match atau goloknya tidak ditemukan. Tetapi kan ada keterangan ahli nih. Keterangan ahli ini adalah yang akan melihat terutama dari jenazah ya. Mana sih dari korban ini yang tipikal lukanya adalah luka karena golok. Jadi nggak perlu dari secara hukum kalau aku baca dari berbagai sumber untuk membuktikan bahwa keterangan Danu benar atau tidak perlu goloknya itu dihadirkan. Lihat saja kalau dari rekonstruksi artinya yang dilakukan hal tersebut dengan golok adalah ke korban Ibu Tuti. Karena di rekonstruksi ditunjukkan bahwa Yosep itu meminta Danu untuk mengambilkan golok yang berada di dapur. Dan Danu, Arigi, Abi melihat pada saat Yosep membegitukan Bu Tuti. Setelah selesai dengan membegitukannya pun juga sama, ternyata Yosep masuk lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil stick golf. Dan stick golf tersebut juga bukan cuman Yosep yang melakukan, tetapi juga tersangka lain, termasuk juga Danu mengakui dia melakukan bagian tersebut. Setelah mereka selesai menghabisi Bu Tuti, dan mungkin dipindah kemana tidak secara detail karena kita hanya mendapatkan informasi ini pada saat ada press conference dari Polda Jawa Barat. Dari 95 adegan, kita kan cuma diberitahu paling hanya beberapa potongan-potongan adegannya saja. Nah, setelah mereka selesai mengeksekusi Bu Tuti, kan mereka kemudian beralih ke Amel. Amel itu yang megangin kedua tangannya itu menurut Danu adalah dirinya dan juga Arigi. Sementara Abi itu berada di depannya Amel. Dan Yosep adalah yang menggunakan stick golfnya. Jadi kalaupun goloknya tidak ditemukan, stick golfnya juga mungkin tidak ditemukan, itu bukan menjadi alasan yang dikatakan bahwa ini tidak konkret. Alat bukti aja bisa dikategorikan kan nggak cuma hal-hal yang terlihat dengan nyata. Barang bukti dan alat bukti itu berbeda teman-teman. Kalau barang bukti itu ya umumnya adalah dalam bentuk benda yang bisa kita lihat yang berhubungan dengan peristiwa pidana tersebut. Tapi kalau alat bukti yaitu adalah kelima hal yang aku sebutkan tadi, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan alat bukti inilah yang dikategorikan untuk menentukan fakta atau tidak dalam persidangan nanti. Kalau ada dua alat bukti di persidangan itu dikategorikan sebagai fakta. Tetapi kalau hakim tidak perlu dua alat bukti. Satu alat bukti plus keyakinan itu sudah cukup bagi hakim. Nah, kemudian juga mengenai bercak noda merah atau DNA asing. Ini juga sama nih, Roman Hidayat kesannya adalah mempertanyakan mana buktinya, kan karena kliennya sudah diambil ya noda merahnya gitu ya. Kalian tahu lah maksudnya apa noda merah ya. Itu kan sudah diambil, sudah dicek katanya beberapa kali. Banyak tuh yang diambil, Abi, Arigi dan juga
Yosef itu sudah diambil berkali-kali, lebih dari 1 kali. Tapi kan ternyata memang nggak bisa dipungkiri, dua DNA asing itu tidak cocok dengan noda mereka. Lantas, apakah Danu tidak mengetahui siapa pemilik DNA asing tersebut? Ini yang juga menjadi teka-teki teman-teman. Sebenarnya, dua DNA asing itu berasal dari dua lokasi yang berbeda, dan kita harus tahu kapan itu diambilnya. Dari situ, kita bisa menganalisis. Tetapi sementara ini kita tahu bahwa dua DNA asing itu dari keterangan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Yang pertama itu berasal dari noda merah yang berada di pembuka bagasi Alphard ya. Terus juga yang kedua, noda merah juga yang berada di dalam rumah TKP. Tidak tahu apakah ini di kamarnya Bu Tuti ataukah di ruang tamu. Itu adalah yang pertama, sumbernya dari mana. Yang kedua, kapan noda merah tersebut diambil kemudian dikirimkan ke Puslapfor. Kalau seandainya itu diambilnya mungkin sudah sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian, ya bisa aja dengan konteks banyak orang-orang, oknum-oknum yang masuk ke dalam TKP. Kita sudah ketahui, mereka masuk ke TKP tanpa izin dengan berbagai macam alibi mereka. Itu kan sehari setelah kejadian, 2 hari setelah kejadian, itu yang ketahuan oleh media. Bagaimana, apakah TKP itu dijaga sama polisi 24 jam? Kayaknya nggak yakin deh, mungkin aja pada saat jam dini hari atau bahkan waktu-waktu tertentu nggak dijaga, mereka juga nyelonong boy, bisa aja masuk ke sana. Jadi, dua DNA asing ini menurut aku juga, kalau Danu tidak mengetahui, ya ada potensi yang kuat memang kenyataannya adalah seperti itu. Apakah Danu berbohong? Apakah Danu menutupi seseorang agar tidak menjadi tersangka? Ataukah memang Danu beneran tidak tahu? Karena kan dia juga bahkan pada saat kedatangan Mimin pun dia nggak mengetahui kapan Mimin itu datang. Tapi kalau dikatakan oleh Roman Hidayat bahwa Danu sudah mengakui dia sebagai pelaku, ya dia mengatakan bahwa memang dia pelakunya, tapi Danu itu mengganti nama-nama pemeran di malam hari itu dengan nama-nama para kliennya. Apakah kalian yakin Danu memiliki kekuatan seperti itu, merubah rekonstruksi klien, merubah atau mengganti nama-nama pelaku di malam hari itu? Bahkan ada sebagian orang yang bilang bahwa Danu itu pelaku tunggal, dia yang melakukan semuanya. Ya nggak gitu-gitu juga lah, tetapi kan ya kita pahamilah, namanya juga kuasa hukum pasti akan membela kliennya. Dan untuk keterangan saksi ahli nanti ini menurut aku juga akan semakin mengasah logika dari kuasa hukumnya Polda Jawa Barat yang juga pasti akan mengcounter perdebatan di proses pembuktian sidang pra-peradilan ini. Kalau menurut kalian, siapa yang akan memenangkan sidang pra-peradilan ini? Karena kita akan segera tahu. Mungkin maksimal hari Selasa besok kita sudah mendapatkan keputusan dari hakim tunggal. Apakah pra-peradilan kuasa hukum dari Mimin Abi Arigini diterima ataukah ditolak? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budi Anjas Asmara. Sampai jumpa.